Shalom, selamat pagi jemaat Rasul yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dididik di acara Firman Tuhan Progressing bagi hari ini. Tema tetap hasil hidup dikerjakan oleh Roh Kudus bagian yang kelima, yaitu kemurahan atau disebut murah hati. Kehidupan orang Kristen, orang percaya, orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Satu hal yang perlu kita percayai, kita harus mempunyai kemurahan hati. Murah hati itu adalah satu sifat Tuhan yang kita lihat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah supaya kita murah hati, karena Bapa kita adalah murah hati. Pemurahan hati harus dinyatakan di dalam yang pertama, yaitu membantu orang-orang yang seiman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang sekitar kita, teman seiman kita. Kita harus bantu. Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Membantu dalam kekurangan orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang seiman. Yang kedua yaitu memberi pada orang-orang miskin. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang yang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Di negeri kita juga banyak orang miskin. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membantu dengan membuka tangan lebar-lebar pada saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Membuka tangan lebar-lebar untuk memberikan kemurahan nanti pada orang-orang yang miskin, yang tertindas di negeri kita sendiri. Yang ketiga, memberi pada musuh kita. Kalau kita memberi kepada teman seiman kita, mungkin kita bisa. Memberi pada orang-orang yang miskin kita pasti bisa. Tapi yang satu ini kemungkinan agak sulit untuk kita perbuat, yaitu memberi pada musuh kita. Amsal 25, 21 sampai 22 kita akan baca di dalam terjemahan lain. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian kau membuat dia menjadi malu, dan Tuhan akan memberkatimu. Kalau musuh kita lapar, beri makan. Haus, beri minum. Susah terkadang kita untuk berbuat. Mengucapkan itu gampang, tapi perbuatan itu tidak segampang itu. Oleh karena kita belajar untuk kita memberi dan mengasihi musuh kita, supaya Tuhan memberkati kita. Yang keempat yaitu nyatakan dalam tidak dengan sombong. Murah hati itu dinyatakan dengan tidak kesombongan, untuk tujuan mencari pujian dan hormat manusia. Kalau kita lihat di YouTube channel, atau kita lihat di televisi, bahkan selebgram atau selebritis banyak membagi-bagikan hartanya, banyak membagi-bagikan semua yang dia miliki, kelihatannya murah hati, tapi mereka hanya mencari keuntungan sendiri, keuntungan pribadi, supaya YouTube-nya naik ratingnya, dia mendapat royalti di dalam YouTube itu. Jadi perbuatannya itu adalah merupakan suatu kesombongan yang dia buat. Kita akan baca dalam Matius 6 ayat 1 dan 4. Ingatlah, jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Kalau kalian berbuat begitu, kalian tidak akan diberi upah oleh Bapamu yang di surga. 2. Jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah menggembor-gemborkan hal itu seperti dilakukan oleh orang-orang munafik yang tadi saya sebutkan, YouTube channel dan sebagainya. Memberi kelihatannya pemurah hati, cuma ada satu tujuan, hal-hal yang seperti itu. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji orang. Ingatlah, mereka sudah menerima upahnya. Tetapi kalian, kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam sehingga tidak ada yang tahu. Biarlah perbuatan itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Bapamu yang di surga, yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu. Kalau kita memberikan dengan diam-diam, tidak dilihat orang, tidak mencari keuntungan untuk dilihat orang, mencari hormat manusia, Tuhan sendiri yang melihat dan Tuhan sanggup memberkati. Yang kelima, dengan sukacita. Roma 12 ayat yang ke-8. Jika karunia itu menasihati, baiklah ia menasihati siapapun membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Keuntungan orang yang murah hati, yang pertama, memberi kebaikan untuk dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati itu memberi kebaikan dalam hidupnya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa hidupnya sendiri. Yang kedua, keuntungan orang yang murah hati yang kedua adalah akan disebut orang yang berbahagia karena mendapat kebaikan Allah. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang kedua, tadi kalau kita bahas keuntungan orang yang murah hati, sekarang bagaimana hidup orang yang tidak mempunyai kemurahan hati? Yang pertama kita akan baca dalam Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Orang yang memberi orang miskin akan mendapat keuntungan, tetapi orang yang menutup matanya akan dikutuki Allah. Dua, bagaimana hidup orang yang tidak mempunyai kemurahan hati? Ada suatu bukti bahwa dia tidak mengasihi Allah. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Yang terakhir, yang ketiga, orang yang tidak murah hati tidak akan mendapat belas kasihan Allah. Orang yang tidak mempunyai kemurahan hati tidak akan mendapat belas kasihan Allah. Yohanes 2 ayat 13 terlebih, sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mempelajari tentang kemurahan hati. Hendaklah hari ini kita belajar kemurahan hati ada dalam diri kita, membantu sesama kita, orang sekitar kita dengan sukacita, dan biarlah Tuhan yang melihat dan Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.